Barangkali banyak yang bertanya, apakah pentingnya melakukan hubungan seks di usia lansia, usia emas, bahkan di usia istimewa? Sementara mungkin banyak yang sudah berhenti lama, sebagian lain masih aktif berhubungan secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Kesehatan Official. Bersama saya, Dr. Tifa. Hari ini kita akan membahas topik yang sering membuat orang tersenyum malu-malu, tapi sesungguhnya sangat penting untuk dibicarakan. Topik kita kali ini adalah seksualitas di usia emas. Apakah masih penting? Tahukah Anda, banyak orang tua yang tampak sehat dari luar, tapi di dalam tubuhnya perlahan kehilangan semangat hidup. Mereka makan dengan teratur, rutin olahraga, tapi ada satu hal yang sering diabaikan, kebutuhan akan keintiman. Banyak yang berpikir, sudah tua, buat apa mikirin begituan? Padahal di usia emas, kebutuhan ini tidak hilang. Tetap ada, tetap butuh, hanya berubah bentuknya. Seksualitas bukan sekedar hubungan fisik. Ia adalah tentang kedekatan, kasih sayang, dan kesehatan jiwa. Tubuh kita memang berubah seiring waktu. Produksi hormon menurun, energi berkurang, dan fungsi organ tidak seprima dulu. Tapi itu tidak berarti gairah dan kebutuhan kasih ikut pensiun. Banyak penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seksual yang sehat di usia lanjut dapat meningkatkan kualitas tidur, menjaga fungsi jantung, bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau ada yang bilang, udah tua gak usah mesra-mesraan lagi, sampaikan bahwa itu bukan fakta medis. Hubungan seksual yang sehat di usia lanjut adalah bentuk komunikasi antara tubuh dan jiwa. Kadang yang dibutuhkan bukan sekedar aktivitas fisik, tapi sentuhan emosional, pelukan, pegangan tangan, atau hanya tidur berdekatan pun sudah cukup untuk meningkatkan hormon oksitosin, hormon cinta yang membuat hati terasa hangat. Itulah mengapa banyak pasangan lansia tampak bahagia dan awet muda, karena mereka masih saling memberi keintiman meski dalam bentuk yang berbeda. Sekarang saya ingin berbagi kisah nyata. Kita sebut saja beliau Ibu Siti, usia 68 tahun. Beliau sudah pensiun, anak-anaknya sukses, cucunya ada 3. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Tapi suatu hari, Ibu Siti datang ke klinik dengan wajah murung. Beliau berkata lirih, "Dok, saya gampang marah, tidur susah, dan rasanya hidup hambar." Awalnya saya pikir ini gejala pasca menopause atau tekanan darah naik. Tapi setelah digali lebih dalam, ternyata akar masalahnya bukan di hormon saja, melainkan di hilangnya koneksi dengan pasangan. Banyak orang tua menahan diri karena merasa tidak pantas membicarakan hal ini. Padahal, tubuh manusia luar biasa. Dengan pendekatan yang tepat, terapi hormon, pelumas medis, bahkan konseling pasangan, semuanya bisa pulih perlahan. Saya masih ingat ketika Ibu Siti berkata, "Dok, saya pikir di usia saya, urusan begitu sudah dosa." Saya tersenyum dan menjawab, "Ibu, justru dengan suami itu ibadah. Yang penting dilakukan dengan kasih sayang, bukan paksaan." Matanya langsung berkaca-kaca. Kadang yang dibutuhkan bukan obat, tapi izin untuk boleh bahagia lagi. Beberapa minggu kemudian, Ibu Siti datang dengan wajah cerah. Beliau berkata, "Dok, saya dan suami mulai ngobrol lagi. Kita gak buru-buru, tapi saya merasa hidup saya kembali." Saya hanya tersenyum. Kadang kebahagiaan tidak datang dari obat mahal, tapi dari keberanian untuk berbicara dan berhubungan kembali. Kisah Ibu Siti mengingatkan kita bahwa keintiman di usia tua bukan tabu, tapi kebutuhan yang layak dirawat. Sekarang, mari kita bahas penjelasan medisnya.
Tubuh manusia itu seperti mesin yang luar biasa. Tapi seiring usia, beberapa komponennya mulai melambat. Pada usia 50 tahun ke atas, kadar hormon seks seperti testosteron pada pria dan estrogen pada wanita mulai menurun. Penurunan ini tidak langsung mematikan hasrat, tapi efeknya terasa perlahan. Tubuh cepat lelah, gairah menurun, dan organ seksual kurang responsif. Sayangnya, banyak yang mengira itu tanda harus berhenti. Padahal bukan berhenti, hanya perlu beradaptasi. Pada wanita, penurunan estrogen membuat vagina lebih kering dan kurang elastis sehingga bisa terasa nyeri saat berhubungan. Sementara pada pria, penurunan testosteron bisa menurunkan kemampuan ereksi. Namun, tubuh bisa beradaptasi, sahabat sehat. Dengan olahraga ringan, nutrisi seimbang, dan komunikasi yang baik, hubungan intim tetap bisa menyenangkan dan aman. Karena setiap pelukan, ciuman, atau dekapan lembut akan memicu otak melepaskan hormon endorfin dan oksitosin. Hormon ini dua hormon kebahagiaan. Endorfin membuat tubuh rileks, sedangkan oksitosin memperkuat rasa keterikatan. Inilah alasan mengapa pasangan lansia yang masih saling berdekatan terlihat lebih bahagia, tenang, dan bersemangat. Namun tentu saja ada hambatan. Dan sayangnya, hambatan terbesar bukan di tubuh, tapi di pikiran. Rasa malu, rasa takut, dan salah paham. Banyak pasien datang sambil berbisik, "Aduh dok, saya malu ngomongnya." Padahal sebagai dokter, saya sudah mendengar semuanya, dari yang malu-malu sampai yang curhat seperti teman lama. Masalahnya, rasa malu ini membuat banyak orang menahan diri dan kehilangan semangat hidup. Padahal tidak ada ayat atau aturan yang mengatakan bahwa cinta harus pensiun di umur 60. Seksualitas di usia lanjut bukan soal birahi. Ia tentang harga diri dan rasa hidup. Kalau seseorang berhenti merasa diinginkan, ia bisa berhenti merasa penting. Bahkan kadang anak-anak pun ikut mengatur. "Udah mak, itu urusan orang muda." Padahal tanpa sadar, komentar seperti itu bisa memadamkan cahaya batin orang tua. Sekarang, mari kita bahas soal solusi. Langkah pertama, berani konsultasi. Jangan tunggu parah baru ke dokter. Masalah kecil seringkali bisa diatasi dengan solusi sederhana, asal dibicarakan. Dokter bisa memeriksa tekanan darah, gula, hormon, dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Beberapa obat hipertensi, kolesterol, atau depresi memang bisa menurunkan gairah seksual, dan ini bisa disesuaikan dengan pengawasan medis. Untuk wanita, keluhan paling umum adalah vagina kering atau nyeri. Solusinya bisa berupa pelumas medis atau terapi hormon dosis rendah. Untuk pria, ada terapi testosteron atau latihan otot panggul, termasuk latihan Kegel. Dan ingat ya sahabat sehat, obat kuat instan dari online itu bukan solusi, tapi tiket cepat ke IGD. Selain itu, gaya hidup juga berperan besar. Olahraga ringan, tidur cukup, pola makan bergizi, serta menjaga koneksi emosional dengan pasangan. Karena seksualitas bukan sekedar urusan organ, tapi keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan perasaan. Dan terakhir, komunikasi. Kadang yang rusak bukan tubuhnya, tapi hatinya. Banyak pasien datang dengan keluhan fisik, tapi setelah bicara panjang, ternyata masalahnya adalah komunikasi yang hilang. Saya pernah bertanya pada pasien, "Bu, terakhir kali bilang aku sayang kamu kapan?" Beliau tertawa kecil. "Kayaknya waktu anak saya masih TK, dok." Itulah yang sering terjadi. Bukan karena tidak cinta, tapi karena lupa cara mengungkapkan.
Padahal komunikasi sederhana seperti memuji, memeluk, atau sekedar menyapa dengan hangat bisa menghidupkan kembali koneksi batin. Cinta itu seperti tanaman. Kalau tidak disiram dengan komunikasi, ia akan layu. Sahabat sehat, seksualitas yang sehat bukan tentang usia, bukan tentang performa, tapi tentang kejujuran dan penghargaan terhadap diri sendiri. Menjadi tua bukan berarti kehilangan hak untuk dicintai, disentuh, atau merasa berharga. Justru di usia inilah cinta kita bisa jadi terasa lebih tulus. Lahir batin yang sudah menjadi pengertian, bukan sekedar keinginan. Jadi, jaga tubuhmu, jujurlah pada pasanganmu, dan cintailah dirimu tanpa rasa malu. Karena usia boleh lanjut, tapi kasih sayang tidak pernah kedaluarsa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kesehatan Official bersama saya Dr. Tifa. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, bagikan kepada orang yang kamu sayangi. Semakin banyak yang paham, semakin sedikit yang merasa malu untuk bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa menulis komentar, Bapak atau Ibu dari kota mana, usia berapa. Semoga selalu tetap sehat, tetap hangat, dan tetap mencintai pasangan dengan penuh kesadaran. Sampai di ujung usia nanti. Salam buat pasangan jika belum sempat mendengar langsung insight saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.